Ngiring-ngiring sarang PKK. Anjir pisan. Nu bagian ngasuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak dan ibu-ibu sidang rawat pagi berjamaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita selalu senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita semua telah diberi oleh Allah, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita masih dapat melaksanakan perintahnya untuk sholat maghrib berjamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salawatu salam kami sampaikan juga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan Payun teh basa Widi teh kalasan banjir ya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu sama-sama diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penyelenggara Pangosan aya pangosan. Kita taklim mudah-mudahan hal ini dapat meningkatkan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sebelum kita berubah dulu keperluan kita yang masih itu mereka yang telah kita yang berwajib khusus berjamaah tadi masih berkati. Nanti pas dari pas Allah Subhanahu wa taala. Billahi berbukan al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat maghrib Masjid Jami Darul Muttaqin yang Allah rahmati, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala perkenankan kita untuk hadir pada malam hari ini menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah kita lanjutkan dengan i'tikaf menunggu waktu Isya sambil kita sedikit menelaah beberapa firman Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa kita niatkan hadir kita pada detik ini adalah untuk i'tikaf, dan insya Allah siapapun yang beriktikaf maka setiap detiknya, setiap masa yang ia lewati itu adalah kucuran ibadah, dan setiap doa yang dipanjatkan itu adalah doa yang terkabul. Maka niatkan nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi lillahi ta'ala, atau singkatnya saya niat i'tikaf karena Allah. Baik jamaah rahimakumullah, kita ucapkan ahlan wa sahlan kepada para jamaah haji, jamaah Masjid Darul Muttaqin. Alhamdulillah seluruhnya atau sebagiannya yang sudah kembali ke tanah air, sudah seluruhnya kembali, alhamdulillah kembali dalam keadaan sehat. Kita doakan mudah-mudahan Allah catat sebagai haji yang mabrur, amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada yang baru pertama bertemu dengan jamaah haji, mungkin malam ini baru berkesempatan, maka itu adalah kesempatan emas kita untuk meminta doa kepada para jamaah yang baru pulang. Ya, karena sesuai dengan sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
masih ada nurun min nuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi cahaya yang dibawa oleh para jamaah haji yang sudah mendekatkan dirinya beriktikaf di Masjidil Haram dan di Masjidil Nabawi dan juga melaksanakan serangkaian rukun dan wajib haji. Baik jamaah rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan sedikit membahas tentang surah Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Jadi membahas surat Ad-Duha di waktu maghrib itu tidak apa-apa, ya, untuk kita siapkan perjumpaan kita dengan duha esok hari. Tapi pada dasarnya surat Ad-Duha ini bukan tentang waktu. Surat Ad-Duha ini kalau kita telaah lebih dalam, ini bukan tentang waktu. Tapi surat Ad-Duha adalah surat yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita merespon, bagaimana kita berperilaku, bagaimana tingkah kita, bagaimana sikap kita ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pada dasarnya hikmah surat Ad-Duha. Jadi kita ini sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, alhamdulillah bersyukur kepada Allah, semuanya sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita pernah merasakan risau, maka kita dapat membaca bagaimana Nabi pun pernah merasakan risau. Kalau kita pernah merasakan khawatir yang sangat atau yang besar, maka kita juga dapat membaca salah satu kondisi Rasulullah ketika beliau sedang merasakan kekhawatiran yang amat besar. Kalau kita pernah merasakan bahagia, maka kita juga bisa membaca bagaimana Rasulullah pernah melewati masa-masa bahagia. Sehingga kita tidak akan kekurangan teladan bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku. Karena kita sudah ada contoh yang mulia, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu contohnya, ujian terberat Nabi Muhammad itu pada dasarnya bukan tentang ujian fisik, bukan tentang ujian tekanan batin, tetapi justru ujian terbesar bagi Rasulullah pernah beliau alami adalah saat ketika Rasulullah sudah sekian lama terus mendapatkan wahyu, berganti pekan nanti turun wahyu, berganti tempat nanti turun wahyu. Tiba-tiba ada satu kesempatan setelah sekian lama wahyu tidak turun lagi. Setelah sekian lama wahyu terhenti, sehingga Rasulullah mengalami kekhawatiran dan ketakutan. Maka dari itu Rasulullah bolak-balik tuh, pergi ke bukit, kemudian turun lagi, belum dapat wahyu. Naik lagi ke bukit, tidak juga turun wahyu. Kembali lagi ke rumah, tidak juga turun wahyu. Sehingga pada saat itu Nabi menjadi olok-olokan orang-orang Quraisy. Karena nampak Nabi sangat kebingungan berhari-hari lamanya. Sehingga salah satu orang Quraisy, yaitu istrinya Abu Jahal, ia pernah datang kepada Nabi untuk seolah-olah memberi nasihat padahal mau ngeledek. Dengan mengatakan, "Ya Muhammad, la'alla syaitanaka qad tarakaka." Wahai Muhammad, la'alla syaitanaka, mudah-mudahan setanmu qad tarakaka, sudah pergi meninggalkanmu. Maksudnya adalah mudah-mudahan malaikat Jibril sudah meninggalkan Nabi Muhammad. Jadi cara mereka meledek Nabi Muhammad adalah dengan mengatakan malaikat Jibril itu syaitonaka, mudah-mudahan setanmu sudah pergi meninggalkanmu. Tapi Nabi Muhammad bergeming, ya, diam. Nabi Muhammad tidak merespon apapun, karena Nabi Muhammad akan melakukan sesuatu sesuai dengan arahan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kebetulan saat itu belum turun.
Nabi Muhammad terus bermunajat, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekian lamanya. Dan kesabarannya itu membuahkan hasil. Yang turun bukan hanya satu surat, tetapi yang turun adalah dua surat sekaligus, yaitu Al-Quran surat ke-93 dan surat ke-94. Dua-duanya beriringan, berdampingan, saling berhubungan, berkelindan, yaitu surat Ad-Duha dan surah Asy-Syarah atau Alam Nashrah. Nah, maka kita lihat apa surat Ad-Duha itu. Nah, surat Ad-Duha dari ayatnya Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai situ dulu. Wad-duha, demi waktu duha. Nah, yang kita fahami, waktu duha adalah waktu di pagi hari, waktu yang hangat, waktu yang nyaman, sehingga orang yang sakit pun disuruh oleh dokter, dianjurkan untuk pergi keluar ketika di waktu duha. Bahkan para ahli menganalisa di waktu duha itu ada vitaminnya, vitamin D. Jadi waktu duha itu kalau kita simpulkan adalah waktu ternyaman bagi kita umat manusia. Nah, Wadduha di sini justru menyimpan makna yang sangat dalam. Pesan dari Allah Subhanahu wa taala bukan tentang waktunya, tapi untuk menggambarkan kondisinya. Bagaimana nyamannya di waktu duha, seolah-olah Allah mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, demi waktu duha, demi waktu yang sangat nyaman, demi kebahagiaan yang pernah engkau lewati, demi ketenangan yang pernah engkau lalui. Nah, begitu artinya wadduha. Karena waktu duha adalah waktu yang nyaman, menggambarkan waktu tenang, waktu senang, waktu yang damai, yaitu waktu-waktu yang pernah Rasulullah lalui. Nah, itu dikaji. Kalau dalam bahasa Arabnya dulu ada namanya ilmu balaghah. Jadi ilmu balaghah itu ada ilmu turunannya, itu ada ilmu ma'ani, ada ilmu bayan, ada ilmu badi'. Jadi kalau ma'ani itu memilih kata-kata yang sesuai dengan makna yang diinginkan. Nah, itu ma'ani. Sehingga makna yang diinginkan adalah menggambarkan waktu tenang, waktu senang, tetapi kata yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ad-duha, yang cukup untuk menggambarkan semua ketenangan yang ada. Nah, kalau bayan itu artinya jelas. Jadi ma'ani itu kata yang tepat, kalau bayan tepat dan harus jelas artinya. Ya, harus jelas artinya. Nah, cuma kadang-kadang ada yang kata-katanya tepat dan artinya jelas, cuma kadang-kadang tidak mengenakan. Contoh misalkan yang tidak mengenakan itu, misal jadi imam, jelas dan enak, jelas tapi kurang mengenakan itu, coba luruskan. Hei, itu yang kurang lurus, Pak, maju Pak. Nah, itu kan kita sebagai makmum, kalau ditunjuk-tunjuk seperti itu kan kurang enak. Sehingga Rasulullah mensabdakan kalimat sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Enak kedengerannya. Nah, maka turunlah satu ilmu lagi namanya badi'. Badi' itu adalah ilmu untuk mengenakkan kalimat. Nah, jadi kita diajarkan selain kata-kata itu harus tepat dan jelas, tolong disampaikan supaya enak didengar. Jadi enak didengar itu ketika ditujukan tidak rasa menggurui, ketika disuruh itu justru yang ada terasa diberikan jalan untuk melakukan kebaikan. Jadi tidak merasa digurui, tidak merasa disuruh. Itulah padanan tentang ilmu balaghah, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi'. Nah, jamaah rahimakumullah, di sini sudah mengandung banyak pelajaran untuk kita.
bagaimana cara kita merespon ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah wadduha. Coba ingat-ingat masa kita senang, karena kadang-kadang ya masa senang kita 15 tahun atau masa senang kita 40 tahun nggak pernah sakit. 40 tahun mungkin ke rumah sakit bisa dihitung jari, sekali atau 2 kali, itu pun seringnya adalah nganter orang lain. Baru setelah 40 tahun lewat, Allah uji kita dengan penyakit, mungkin kita sakit baru 5 tahun, baru 10 tahun, kita melupakan nikmat Allah yang 40 tahun. Itu yang disebut dengan wadduha. Ingat dulu masa senangnya, berapa lama sudah Allah beri. Kesenangan itu bukan tentang harta. Kesenangan itu bukan hanya tentang alat dan benda. Termasuk diantaranya kesenangan itu adalah ketenangan hati. Tenang. Sampai umur 40 kan masih tenang, karena anak juga masih kecil. Pas sudah 40 lewat, anak sudah mulai remaja. Oh, timbul tuh sifat-sifatnya. Sifat-sifat muda kita dulu timbul di anak kita kan. Oh, ternyata bikin pusing. Mulai tuh, ujian itu terasa. Ya. Sebelum 40, beban hidup kita mungkin masih ringan. Sudah 40 mulai, SPP udah mulai 3 anak. Nah, udah mulai berat. Maka ingat dulu nikmat Allah selama 40 tahun ke belakang. Itu yang disebut dengan wadduha. Yang kedua, walaili idza saja, kata Allah. Walaili, dan demi malam, idza saja. Saja di situ artinya pekat. Jadi bukan hanya demi malam. Kalau demi malam itu biasa, sekarang kan sudah malam. Tapi di situ Allah sifati dengan saja, pekat. Pekat itu artinya tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk. Jadi kalau kita malam ini misalkan mati lampu, tapi kita masih bisa melihat bayangan, itu belum saja. Kita masih bisa milih mana sendal kita. Kita masih bisa, oh itu pagar, masih kelihatan karena ada bayangan dari langit sana. Saja itu tidak ada cahaya yang masuk sedikit pun, sehingga pandangan kita sudah betul-betul terhalangi. Nah, itu dianalogikan, itu adalah bentuk analogi dari kekhawatiran kita, masalah kita, kesulitan kita. Nah, itu juga yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, setelah engkau sekian lama bersabar dengan cercaan, dengan ujian, dengan hinaan, engkau dianggap Tuhanmu meninggalkanmu, engkau dianggap sudah tidak memiliki pendamping lagi, yaitu malaikat Jibril. Wadduha walaili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, ayat ini yang harus selalu kita pegang. Ma wadda'aka. Allah berfirman, tidak akan pernah meninggalkanmu Rabbuka, Tuhanmu. Tuhanmu tidak akan pernah sedetik pun meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak akan membencimu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, itulah yang harus kita ingat. Setiap ada masalah yang sedang mendera kita, masalahnya baik menurut kita kecil ataupun besar, kita harus ingat, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita, wa ma qala, dan Allah tidak akan membenci kita. Masya Allah. Ada kemarin tuh berita tentang pesawat India yang terjatuh. Dari sekian ratus penumpang, 200 lebih penumpang, ada satu yang selamat. Ternyata ada satu lagi yang selamat, yaitu perempuan yang ketinggalan waktu boarding. Ya, ada anak gadis ketinggalan waktu boarding. Menurut perhitungan awal, kalau tidak terjadi kecelakaan itu, dia itu sudah rugi jutaan rupiah. Karena sudah beli tiket dan tidak bisa dikembalikan, tidak bisa juga dialihkan ke penerbangan lain, tiket sudah hangus, pesawat sudah pergi. Tetapi ketika Allah takdirkan itu terjadi, pesawatnya terjatuh, semua penumpang wafat kecuali satu, maka yang terjadi saat itu dia melihat hikmah.
Mungkin kalau dia beriman, dia mengucapkan alhamdulillah. Ya, disitulah ada hikmah bahwa di balik musibah itu pasti ada hikmahnya. Di balik segala ujian yang Allah berikan kepada kita ada banyak kebaikan. Kalau kasus pesawat tadi, kebetulan Allah tunjukkan hikmahnya langsung di depan mata. Sedangkan ujian yang kita hadapi seringnya itu tidak Allah tunjukkan hikmahnya. Nah, tapi apapun yang terjadi, apapun yang kita rasa, baik hikmahnya terlihat oleh mata ataupun tidak terlihat oleh mata, yakinlah Allah menghendaki yang terbaik untuk kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dan harus meyakini bahwa Allah memilih itu terjadi di atas pundak kita karena Allah yakin hanya pundak kita yang mampu memikul beban yang Allah beri itu. Terkadang kan kita ngerasa nggak adil. Nah, ya Allah, perasaan saya tuh sholat nggak pernah tinggal, sholat sunnahnya nggak pernah tinggal, sedekahnya juga nggak pernah tinggal, ke orang lain baik. Nah, kok bisa orang lain jahat ke saya, kan gitu. Kadang-kadang jadi kita ungkit semuanya. Seolah-olah kalau kita sudah sholat, kalau kita sudah soleh, kalau kita sudah berbuat baik kepada orang lain, itu juga yang harus terjadi kepada kita. Padahal kan tidak seperti itu. Allah punya kalkulasi lain tentang kehidupan kita. Hanya kitanya saja kadang-kadang mengatur Allah. Bagusnya kan kalau kita dulu membantu dia, kan sekarang harusnya dia membantu saya. Kok yang terjadi sebaliknya? Dia menyakiti saya, dia mengkhianati saya. Nggak tahu diuntung, kurang ajar. Kan biasanya kita berpikirnya seperti itu. Ya, perasaan itu yang akhirnya menghapus semua kebaikan kita. Dan perasaan itu sendiri adalah ujian dari Allah. Orang yang datang untuk mengecewakan kita, orang yang datang untuk menyakiti kita, kalau sedari awal kita tahu hikmah dari wadduha wal laili idza saja, kita yakin, oh, orang ini jangankan berbuat jahat, dia datang berbuat baik kepada saya aja itu ujian. Kalau dia baik terhadap saya, itu ujian dari Allah untuk saya. Apakah saya mampu berbuat kebaikan yang sama minimal, atau saya bisa berbuat yang lebih? Dan ujian juga bagi kita, jangan sampai kita malah menyakiti orang yang berbuat baik kepada saya. Karena itu urusan kita dengan Allah. Kalau tiba-tiba orang yang kita baikin itu datang justru menyakiti kita, itu di luar kuasa kita. Karena itu urusan dia dengan Allah. Maka kita harus tetap terjaga. Amal-amal kita yang terdahulu harus tetap terjaga. Tabungan-tabungan kita dalam rekening kita di hadapan Allah jangan sampai berkurang, apalagi habis, apalagi minus. Jadi harus kita yakini, oh, orang ini nih udah saya baikin, kok dia malah balik jahat gitu. Maka yang harus kita yakin, oh, ini ujian buat saya. Gimana caranya? Paling tidak caranya seperti Rasulullah. Seandainya ada kecewa dalam hati, wajar. Ya, ada kecewa dalam hati, wong kita udah berbuat baik itu kadang-kadang sampai mengorbankan untuk anak dan istri kita demi orang lain, ternyata balasannya begitu, wajar ada kecewa. Tapi setidaknya kita berbuat seperti Rasulullah ketika Rasulullah merasa kecewa kepada Wahsy, orang yang dulu membunuh pamannya. Ketika dia sudah masuk Islam, maka Rasulullah meyakini kewajiban Rasulullah untuk berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada yang menyakiti. Tetapi apa kata Rasulullah kepada Wahsy? Wahsy, ya, kalau kamu mau lewat, lewatlah, tapi jangan lewat di hadapan saya. Artinya apa? Rasulullah memaafkan, Rasulullah meridhoi, tapi Rasulullah belum bisa melupakan. Artinya Rasulullah menghindar. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, sekali lagi, cara kita merespon ujian, cara kita merespon cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalikan lagi. Ayo kita ingat-ingat seberapa besar nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, perhatikan bagaimana kita menjaga apa yang sudah kita tanam. Misal, wah, tapi Ustadz kan hidup cuma sekali, Ustadz.
Hidup cuma sekali gitu. Jadi kalau hidup sekali itu inginnya menikmati keseluruhan. Kalau ada orang yang mengecewakan harus juga dibalas gitu. Kata siapa hidup sekali? Hidup kita ini 2 kali. Yang pertama hidup kita adalah fase menanam. Yang kedua hidup kita adalah hidup fase memanen. Nah, saat menanam ada hama datang, tugas kita menyingkirkan. Jadi kalau ada hama yang datang, bukan kita akhirnya membongkar tanaman-tanaman kita, merusak tanaman-tanaman kita, saking keselnya sama hama yang datang. Yang harus kita lakukan, bagaimana caranya tanaman ini tetap tumbuh subur dengan baik. Kalaupun ternyata tanaman kita tidak bisa memberikan nilai yang lebih sesuai yang kita harapkan, minimalnya sesuai dengan modal yang sudah kita keluarkan. Itu kan rumusnya. Supaya nanti saatnya kita memanen, kita tenang. Nah, baik jamaah rahimakumullah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu yang harus kita yakini berikutnya adalah yakinlah bahwa akhirat itu khairul laka minal ula. Jauh lebih baik daripada yang pertama. Nah, di ayat ini awalnya agak bingung. Kenapa walal akhiratu khairul laka minal ula? Akhirat lebih baik daripada yang pertama. Kan kalau menurut bahasa kita yang enak itu kan akhirat itu lawan katanya dunia. Jadi harusnya walal akhiratu khairul laka minad dunya. Dan kalaupun diganti al-ulanya dengan dunia, toh rimanya masih sama gitu. Ujungnya a al-ula ad-dunya gitu. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala memfirmankan walal akhiratu khairul laka minal ula? Ternyata yang akan diajarkan di sini bukan tentang akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Itu memang betul bahwa yang akhir itu akan jauh lebih baik daripada yang pertama. Ya, yang akhir akan jauh lebih baik daripada yang pertama. Maksudnya begini. Sebelum kita diuji dengan setelah kita diuji, awal atau akhir, kita akan mendapatkan hikmahnya bahwa ternyata ujian yang kemarin kita dapat itu baik untuk saya. Dan itu kita dapatkannya di akhir nanti. Jadi tidak harus melulu menunggu kematian dan kita memanen mengetahui hikmahnya itu nanti di akhirat. Enggak. Di dunia pun kita sudah diajarkan. Oh iya ternyata ya. Dulu kenapa saya waktu kuliah nggak lulus-lulus. S1 saya nggak lulus. Oh iya ternyata baru terasa hikmahnya sekarang setelah 30 tahun berikutnya. Kan kadang-kadang kita merasa demikian. Misal, oh iya ya, ada hikmahnya kenapa Allah mengambil anak saya waktu lahir. Dulu kan pas anaknya lahir, langsung Allah wafatkan, aduh sedihnya minta ampun. Dan mungkin sampai umur 15, sampai umur 20, itu belum terasa hikmahnya. Tapi setelah sekian puluh tahun baru terasa hikmahnya, oh iya, ternyata hikmahnya ini. Nah, itu yang dimaksud dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Yakinlah kepada Allah bahwa apa yang terjadi hari ini itu pasti jauh lebih baik daripada hari kemarin. Walal akhiratu khairul laka minal ula pun artinya adalah bahwa nanti hari akhirat itulah yang harus kita kejar. Karena itu yang jauh lebih baik untuk kita daripada hari kemarin atau hari ini di dunia. Nah, jamaah rahimakumullah. Namun kadang-kadang kita ini ketika merespon ujian tidak sabar. Ya, ketika merespon ujian tidak sabar. Apalagi terkadang motivasi kita ibadah itu besarnya adalah motivasi dunia awalnya. Ya. Jadi kadang-kadang mikir kalau sudah sholat insya Allah rezeki lancar. Atau kadang-kadang kalau zaman dulu itu bilangnya coba ada ke Mekah dulu, katanya. Coba ke Mekah dulu, insya Allah nanti pintu rezeki kebuka, bisnis semakin lancar. Kan kadang-kadang begitu ya zaman dulu. Nanti minta sama Allah di sana, biar rezekinya dibuka.
Kesanalah kita, berangkat umroh, berangkat haji. Pas pulang ke Indonesia, kondisinya loh, kok kondisinya nggak ada beda sama sebelum kita berangkat. Rezeki tetap segitu-gitu aja, ya, bisnis tetap begitu-gitu aja. Bahkan kadang-kadang sebelum berangkat bisnisnya maju, setelah pulang bisnisnya justru bangkrut. Nah, disitulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita nggak sadar itu ujian, faksusil qasasok, kata Allah, bacalah kisah-kisah para nabi. Nabi mana yang karena kesolehannya akhirnya tidak diuji lagi? Ya, kalau kita berbicara tentang ujian kesehatan, ya Allah, saya ini udah berobat kemanapun, saya ini udah sholat ini, sholat itu, ada sholat hajat, ada sholat taubat, meminta disehatkan, kok nggak sehat-sehat, udah saya mending mati aja. Kan kadang ada ya yang saking keselnya sama penyakit minta mendingan mati aja, kan kayak gitu ya. Coba lihat kisah para nabi, manusia mana yang Allah uji dengan penyakit yang lebih parah daripada Nabi Ayub alaihi salam. Bukan cuma sakit, Nabi Ayub itu ketika sakit anak-anaknya satu demi satu wafat, hutannya kekeringan, bahkan kebakaran, kebunnya kekeringan, kebakaran, kemudian binatang ternaknya semua ikut terbakar. Yang paling sedih adalah istrinya meninggalkan dia saat sedang terpuruk, dan penyakitnya terus datang silih berganti. Apakah Nabi Ayub tiba-tiba datang kepada Allah, ya Allah, saya ini kan nabi, buat apa engkau jadikan saya nabi kalau ternyata saya hanya dijadikan orang yang sakit? Enggak. Nabi Ayub justru datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam-malamnya bermunajat, Rabbi anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi, wahai Tuhanku, anni, sesungguhnya aku, massani ad-durru, sekarang ini sedang sakit ya Allah, aku sedang didera penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, tetapi engkau tetaplah yang maha pengasih dan maha penyayang. Bahkan dalam sebagian riwayat, Nabi Ayub hanya meminta kepada Allah, tidak meminta untuk disembuhkan, tetapi meminta untuk disisakan hati dan lisannya, supaya tetap bisa berzikir memuji Allah. Itu Nabi Ayub alaihi salam. Atau misalkan ujian ketika berdakwah terus ditolak, bapak-bapak yang sedang giat-giatnya mengajak kepada kebaikan, ngajakin keluarga ke masjid, ngajakin orang untuk sholat berjamaah, tapi ditolak terus, diledek terus, diledek soalim, diledek apa ya. Coba Nabi mana yang lebih mengerikan ditolaknya selain Nabi Nuh alaihi salam? Nabi Nuh itu bahkan yang menghinanya bukan orang lain, tapi anaknya sendiri. Anaknya sendiri menghina ayahnya. Jadi kalau kita mau adu-adu ujian, Ustaz, saya mau udah ngajak orang ke masjid, tapi orangnya itu kan saya jadi kesel. Nah, kenapa harus kesel? Kita ngajak orang ke masjid, kita ngajak anak kita pun sendiri ke masjid, itu adalah urusan kita dengan Allah. Urusan dia nanti ke masjid atau tidak, itu nanti ada hitungannya antara dia dengan Allah. Yang penting kita sudah memaksimalkan usaha. Toh kita dan anak kita pada dasarnya adalah masing-masing. Bukankah kita mengimani bahwa semua umat manusia pada zaman azalinya itu diciptakan bareng-bareng? Bahkan kita dengan para nabi terdahulu itu ruhnya bareng-bareng. Semuanya diminta bersaksi kepada Allah untuk beriman, dan kita semua bersaksi beriman. Hanya saja turunnya ke dunia memang itu waktunya diatur. Ada yang turunnya di tahun sekian Masehi, ada yang sebelum Masehi, ada kita yang kebetulan turunnya mungkin di tahun 50-an, di tahun 60-an. Dan nanti ada makhluk yang Allah akan turunkan lagi ke dunia, cuman harus nitip ya, lewat istri kita, lewat rahim istri kita. Nah, pada dasarnya itu adalah orang lain. Namun memang nanti kaitannya kita dengan orang itu adalah tanggung jawab sebagai anak dan ayah, hanya itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah memaksimalkan usaha. Jangan sampai urusan kita memaksimalkan usaha kita mengajak anak kita pada kebaikan,
pada akhirnya menghancurkan investasi kita di hadapan Allah. Bukannya nambah amal soleh, malah ngerusak amal soleh kita yang terdahulu. Ajak anak, ajak. Bisa diajak, alhamdulillah. Gak bisa diajak, terus saja ajak. Tetap hatinya dilapangkan. Itulah kenapa setelah surat Ad-Duha ada surat Alam-Nasroh. Allah berfirman, Alam nasroh laka sadrak. Seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, bukankah kami sudah melapangkan dadamu? Nah, jadi ternyata rahasia surat Ad-Duha itu adalah bagaimana kita harus memiliki kelapangan. Yang membuat kita emosi kan dada kita yang sempit. Ngajak anak kita sholat tuh dalam hati kita niatnya mendidik, tapi lama-lama mulai itu tangan kita ngepel, mentang-mentang kita masih yang mencari nafkah, anak kita masih lemah, mulai itu ada pukulan. Ya, pukulan itu kita lihat mendidik atau tidak. Rasulullah katakan pukulan yang mendidik itu hanya di bawah, dari betis ke bawah. Artinya kalau kita sempat memukul di atas itu, apalagi sampai ke muka, di bahu pun itu sudah salah, apalagi sampai ke muka. Artinya apa? Niatnya kita mendidik, yang terjadi kita sedang menggugurkan satu demi satu pahala yang sudah kita kumpulkan. Mungkin yang sudah pernah melayangkan tangannya, mumpung kita masih ada umur, minta maaf sama anak kita. Ya, jangan sampai hanya terjadi selebaran sekali, ntar aja pas lebaran juga kita minta maaf sambil nangis-nangis. Itu kan formalitas. Kita tidak merinci. Mumpung ingat-ingat, nah dulu bapak mukul kamu, nak minta maaf gitu. Karena kadang-kadang anaknya sendiri memang untuk lebaran itu nangis bukan karena sedih tentang dosa-dosa. Memang suasananya aja dibikin sedih kan, kayak gitu. Kayak orang lagi nikahan, suasana dibikin sedih pakai lagu. Kalau lebaran itu kan suasana sedihnya gara-gara ngeliat orang tua nangis. Dosanya yang mana yang diminta maafkan juga kita nggak tahu. Nah, mumpung ingat nih kita minta maaf. Karena ternyata niat kita mendidik, yang terjadi nilai kita yang menjadi turun. Nah, alam nasroh laka sadrak, kata Allah, bukankah kami sudah melapangkan dadamu ya Muhammad? Jadi tugas kita melapangkan dada. Oh, dilapangkan dada kita, ayo ajak ke masjid. Buktinya kalau kita nggak lapang dada, kita putus asa itu. Mana sih tanda-tanda saya tuh sudah lapang dada saya, cuman anak saya itu tetap keras ya. Orang ini tuh udah saya kasih tahu tapi tetap keras. Akhirnya apa Pak? Akhirnya udah saya stop aja. Stop itulah yang dimaksud dengan tidak lapang dada. Gitu ya. Sudah bilang, udah terserah kamu. Ya, Papa nggak ikut-ikutan lagi. Terserah kamu mau ngapain, kamu jangan panggil saya Bapak lagi. Nah, itu yang disebut tidak lapang dada. Bahkan bisa jadi Pak, ujian yang diberikan kepada kita itu jauh lebih kecil. Orang lain mah diujinya Masya Allah. Kalau tadi Nabi Nuh mah diujinya dengan anak yang durhaka, udah jelas-jelas banjir. Ya, Nabi Nuh sudah di kapal, anaknya tinggal bilang mau ikut aja, anaknya udah tetap nggak mau. Kira-kira kalau kita sebagai orang tua itu tuh bukan gemes lagi, bukan sedih lagi, yang ada tuh kesel gitu. Ya, itu Nabi Nuh tuh diuji seberat itu. Kita mah diuji sama anak yang ya mungkin ujiannya masih begitulah. Insya Allah kita masih bisa bersabar. Tapi anak saya narkoba Pak Ustadz. Bahkan walaupun narkoba, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melapangkan dada kita. Tapi Ustadz, ujian saya itu bikin malu. Mohon maaf, hamil di luar nikah. Bahkan ketika ujiannya anak kita hamil di luar nikah, itu juga bukan alasan untuk kita tidak berlapang dada. Selama kita sudah memaksimalkan usaha, kita terus menjaga, kalau tetap kecolongan, itu adalah takdir dari Allah kepada kita. Sehingga di dalam surat Ad-Duha itu, walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardo. Di situ seolah-olah Allah mengatakan, ya Muhammad, makom tertinggi kita, makom tertinggi hamba Allah
makom tertinggi umat Muhammad adalah makom ridho. Apapun yang terjadi kepada kita, ridho ujungnya. Ujungnya harus ridho. Mohon maaf misalkan diuji tadi dengan anak yang seperti itu, diuji dengan istri yang nggak bisa dibilangin misalkan, atau sebaliknya istri punya suami yang na'udzubillah Fir'aun misalkan. Selama bisa berusaha, terus berusaha memaksimalkan dengan jalan usaha terbaik yang tidak menghapuskan investasi kita, tapi akhiri dengan kata ridho. Ya Allah, saya ridho diberikan suami seperti ini. Ya Allah, saya ridho diberikan istri seperti ini. Ya Allah, saya ridho diberikan penyakit seberat ini. Ya Allah, saya ridho misalkan diberikan kehidupan sesempit ini. Nah, itulah kenapa di dalam hadis qudsinya ya Rasulullah bersabda atas firman Allah yang bahwa nanti ahli surga itu ditanya, ahlal jannah, wahai para penduduk surga, mada turidun, nanti ditanya oleh Allah, apa yang kalian inginkan? Nah, kita kira penduduk surga itu tidak akan ada permintaan lagi. Wong semua yang dia inginkan di dunia itu sudah Allah kasih. Bahkan yang tidak diinginkan di dunia, Allah pun kasih. Sehingga kan Allah bersabda, a'dadtu li'ibadiyas sholihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh. Yang soleh itu yang terus berupaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berupaya gitu. Apa yang Allah siapkan? Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan sesuatu yang tidak pernah didengarkan oleh telinga, wala khatara ala qalbi basyarin, dan sesuatu yang tidak pernah terlintas di dalam otak-otak mereka. Jadi artinya ganjaran dari Allah di surga nanti itu bukan hanya yang kita inginkan, bahkan yang tidak pernah dibayangkan oleh otak kita pun Allah siapkan. Nah, kira-kira kalau orang yang sudah Allah penuhi segala keinginannya, masihkah ada keinginan yang belum terkabul? Ternyata ada. Para ahlu surga mengatakan, nuridu ridhoka. Ya Allah, kami ingin satu. Apa itu? Kami ingin ridhomu. Artinya apa? Artinya tidak semua penghuni surga mendapatkan pahala ini, pahala ridho ini. Jadi ridho di sini bukan diartikan, loh, masa nggak diridhoi Allah masuk surga? Bukan itu. Kan otomatis yang sudah masuk surga itu sudah Allah ridhoi, bukan yang itu. Itulah kenapa kalau Ustadz Ayat mimpin doa itu kan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Itu kan kita minta dua. Yang pertama minta ridho Allah, yang kedua minta surga. Kalau memang ridho Allah itu otomatis surga, pasti kita mintanya Allahumma inna nas'alukal jannah. Artinya ridho ini memang ada dan itu rahasia. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Tapi kira-kira apa rahasia ridho itu? Nah, rahasia ridho itu sudah Rasulullah sampaikan kepada kita. Ridho yang dimaksud di situ adalah an-nadharu ila wajhillahil karim. Jadi pahala ridho adalah kita dapat memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang itu tidak diberikan kepada semua penghuni surga. Siapa yang dapat memandang wajah Allah? Hanya orang yang sampai pada makom ridho. Mau mandang Allah kek, mau nggak mandang Allah kek, yang penting masuk ke surga. Kan gitu kadang-kadang kita mah mikirnya. Yang penting masuk surga aja, tat. Mau mandang Allah kek, nggak mandang Allah kek, yang penting udah aman di surga. Nggak begitu. Coba kita bayangkan, misalkan nih, kita ini cita-citanya gara-gara kangen kampung halaman, ya. Bapak yang dari Jogja itu kan kangen kampung halaman, itu kangennya apa? Dari Jogja itu apa? Krecek itu apa? Gudeg. Oh ya Allah, kangennya gudeg gitu. Kangen gudeg gitu. Kebetulan ibu kita yang sudah 5 tahun itu nggak pernah kita pulang karena nggak ada uang, ngasih kabar kalau ibu itu mau datang ke Tambun sini gara-gara ibu lagi dapat uang. Nah,
ibu mau datang ke Maminjaya, katanya. Alhamdulillah nih dapat rezeki. Nanti ibu bawakan gudeg kesukaanmu, kan gitu. Oh, udah lagi kebetulan kita pengen gudeg, dapat kabar ibu mau datang ke sini. Nah, kebahagiaannya kan tambah. Satu pengen gudeg, satu pengen ketemu ibu. Tapi kira-kira setelah kita dapat kabar nih, setelah puluhan tahun, apalagi mungkin yang orang tuanya sudah nggak ada, bayangkan aja kalau tiba-tiba orang tuanya itu dapat kabar mau datang ke sini. Ya, orang tua yang sudah wafat tiba-tiba, kalau qadarullah gitu, dikasih kabar orang tuanya bisa datang ketemu lagi, kira-kira bahagianya mana? Antara dapat gudeg sama ketemu orang tua, yang lebih bahagia? Ya ketemu orang tua. Pilih mana? Kalau tiba-tiba kita harus memilih salah satu, kata ibu kita, nah gudegnya tetap datang ke Tambun, tapi ibu nggak jadi. Atau lebih memilih, nah ibu jadi ke Tambun, tapi gudegnya ketinggalan. Mending yang mana? Kan kita akan sepakat memilih, nggak apa-apa bu, yang penting ibunya yang ke Tambun, gudeg mah bisa nanti di sini. Itulah surga dengan Allah tuh seperti itu. Kita pengen surga, setelah nyampe surga ternyata biasa-biasa saja. Karena yang paling indah adalah kita ingin bertemu dengan zat yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemu ibu saja kangen, apalagi nanti di surga. Makom tertinggi itu bertemu dengan Allah. Dan ternyata untuk bertemu dengan Allah itu harus sampai pada satu makom, yaitu ridho. Ridho sama Allah. Nah, ridho atas segala ujian. Dikasih ujian kaya, ya kita harus ridho. Saya tuh diuji gitu, duit nggak habis-habis. Ya, udah tanggal 24, harusnya besok gajian. Sekarang ada yang ngasih gara-gara banyak skill. Ridho sama Allah gitu. Cuman gimana caranya kebanyakan duit itu berbuah surga, berbuah perjumpaan dengan Allah? Syukur. Syukur itu bahasa Arabnya tasarrufu ni'amillah ala sabili mardotillah. Membelanjakan setiap nikmat Allah pada jalan yang diridhoi oleh Allah, bukan dihabisin sendiri. Jadi dapat rezeki lebih supaya rezeki ini kita ridho. Ya, bentuk ridho kita kepada Allah adalah membelanjakan di jalan Allah. Coba cek masjid lagi butuh apa. Itu bentuk keridhaan kita kepada Allah. Kalau masih tetap, mau dikasih ke masjid, mana ya ini tuh. Masa saya sedekah yang lain? Enggak, kan kadang-kadang kita banding sama orang ya. Dia aja tuh yang kaya, kadang-kadang kalau ngasih ke masjid tuh ya Allah gitu. Nah, saya juga jadi malas ini ngasih ke masjid. Nah, itu kan urusan dia. Jadi Pak, yang nggak ridho sama Allah itu bukan cuma kita yang susah, yang senang aja kadang-kadang nggak ridho. Jadi ternyata untuk sampai pada makom ridho, insya Allah murah meriah. Nah, jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ayo sama-sama kita jadi hamba Allah yang ridho. Niatkan setiap menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bentuk ibadah kita kepada Allah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan Pak Ustaz ada manfaatnya dan dapat kita menunjukkan syariat. Jadinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.